bisa dipakai kan. Ini kemana lagi orangnya? Oke kan. Ini di sekolah ya. Saya ngajar bahasa Inggris. Lama sekali ya dalam nulisnya. Grup nulis jangan terlalu rapi, sama kalau mau rapi itu. Tidak apa-apa, jelek-jelek. Kalau mau tulis mau diukir mesti gambar aja gitu, ya. Nah, kalau gambar bolehlah rapi gitu ya. Kalau sekadar kita menulis ya, kita kan harus cepat kan. Udah. Belum. Materi hari ini yang ada di papan tulis artinya ada pembagian kata kerja. Nah kalian di sini kelas 6, saya lihat ada kelas 2 apa ya? Kelas berapa? Ini 4. Oh berarti kelas 4, 5 dan 6 ya. Nah hari ini kan hari Sabtu kan. Kelas tinggi itu digabung hari ini ya. Nah, oke. Jadi bahasa Inggris kita hari ini pembahasan kita mau membahas mengenai kata kerja. Ini yang kalian bikin di atas kali judulnya ini verb. Verb itu kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan aktivitas, kata yang menunjukkan perbuatan, yang menunjukkan kegiatan. Gitu. Saya, kamu, kita semua setiap hari melakukan aktivitas. Mulai dari dulu kita lahir sampai sekarang. Baik itu kita di rumah, baik itu kita di sekolah, di berbagai tempat kita melakukan aktivitas ya. Kita melakukan pergerakan. Karena kita ini orang manusia yang hidup. Manusia yang hidup butuh pergerakan. Tuh ya, ada yang tampilan nulis Mas mencatat silakan ya. Oke. Nanti saya bakal mengulangi lagi ini. Nah, pembagian kata kerja itu ada, kita mulai dulu dari present. Ini namanya present verb. Ini yang sertifikat ini, ini tahu nggak ini apa? Ini V ya. Tahu nggak? V itu yang mana? V yang dimaksud ini apa ini? Panjangannya. Ini. Verb ya. Oke. Jadi kita punya verb 1 atau namanya adalah present. Present verb. Gitu. Kalau bahasa yang gampangnya itu V1. Verb 1. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Kita punya 3 bagian. Oke.
Semua orang yang belajar bahasa Inggris, SMP, SMA, SD, ya mulai dari sekarang, terdapat pembagian perempuan bentuk ke-1, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang kita yang present dulu ya. Oke, alias kalau yang gampangnya perempuan. Nah, perempuan ini terbagi menjadi ada 2 nih. Ada base sama yang untuk SIS. Yang jelas perempuan ini terbagi menjadi 2 bagian. Kiri kanan ini 2 bagian. Semua ini perempuan, oke? Kecuali yang bentuk sama beri. Itu masing-masing 1 bagian saja. Nah, oke, yang di sini ya. Mungkin saya mau menyebutkan dulu artinya ya dari masing-masing kata ini ya. Jadi dia go, goes, went sama gone, dan kata-kata yang lain kanan itu semuanya satu arti. Oke, satu arti ya. Nah, oke, catat ya. Kalau go itu terserah kalian mau bikinnya di mana. Artinya pergi. Pergi. Nah, nomor 2 kita punya have. Kita punya have. Kalau ya, jadi have, has, have, had itu mempunyai. Mempunyai. Memiliki. Mempunyai. Ya. Nah, sekarang buy, buys, bought sama bought satu arti, artinya ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa tadi? Ngomong apa? Artinya buy, membeli. Membeli, tadi membeli barang, membeli produk. Oke, buy, nyebutnya buy. Buy, bought. Yang presentnya adalah, yang perempuannya adalah buy sama buys. Kiri kanan ini. Udah? Udah. Berikutnya talk. Talk ini berbicara. Berbicara. Ngobrol gitu. Ngobrol ya. Nah, berikutnya kita ke di sini know, knows, ini new, ini punya new, now, know. Nanti huruf K-nya tidak dibaca, berarti dulu main-main apa itu? Itu apa itu? Baik. Know, ini know, knows, new, now. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Apa? Ya, sudah mengetahui. Berikutnya, it's, sama eaten. Ini makan. It's, sama eaten. I'm sorry tulisannya tidak rapi ya. Mungkin lebih bagus tulisan kalian. Jadi kalau kalian memperhatikan dari awal, satu tidak pernah bisa tulisannya serang gitu ya. Pasti miring gitu. Oke, sudah. Jadi verb ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu kita bahas perempuan dulu ya. Nah, perempuan ini pembagiannya. Ini
pembagiannya. Nah, ini kalau yang di sini, yang di sebelah kanan ini, perhatikan. Yang di sebelah kanan ini untuk orang he, she, it. Tulis, jangan ada catatannya, saya sudah ngajarin. Jangan sampai tidak tahu. Jadi untuk he, she, it. Nanti he goes, he has, he buys, he talks, he knows, he eats. Kayak gitu. Sedangkan orang yang selain dari he, she, it, ada orang yang selain he, she, it, ada siapa aja? Berarti ini untuk di sebelah kiri ini untuk orang saya, orang mereka, kami dan kamu. Bagian sebelah kirinya nanti I go, they have, they buy, we talk, we know, you eat. Sedangkan orang he, she, it untuk yang di sini. Oke? Jadi she eats, she knows, he has. Nah, itu pembagiannya, pasti tahu. Kita dapat pembagian. Oke, jadi present ini atau perempuan adalah kata yang kita pergunakan, kata kerja yang kita pergunakan untuk bahwa aktivitas tersebut dilakukan setiap hari. Aktivitas tersebut dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari, setiap pagi, atau setiap malam. Every day, every morning, every night. Kegiatan yang sering dilakukan. Dia menyatakan seperti itu kegunaannya sebagai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Makanya dia setiap hari, every day, setiap pagi, every morning. Jadi dia yang berulang-ulang atau kebiasaan. Jangan hanya mendengarkan. Jadi kalau kita mau ngomong kalimat yang setiap hari kita melakukan tersebut, pakailah perempuan. Jadi berulang-ulang. Hari ini ya, besok melakukan aktivitas itu, besoknya lagi yes, besoknya lagi yes, terus saja kayak gitu. Udah, jadi ini yang dipakai ini. Udah. Oke, saya tanya. Ini orang-orang yang ini kan terbagi dua bagian. Perempuan terbagi dua bagian. Oke? Ada yang go, ada yang goes, ada yang has, dan lain-lain. Selalu terbagi menjadi dua bagi. Nah, yang di sebelah kiri orangnya siapa saja? Yang di sebelah kiri itu Laura. Kalau yang lain untuk siapa? Orangnya untuk siapa yang dipakai? Nah, untuk orang yang ini ada orang empat ini. Ingetin atau di buku ditulis orang keempat ini dengan menggunakan namanya base verb. Oke? Nah, baru yang di sebelahnya dia menggunakan cara SIS. Dan kata kerja yang di sebelah kanan ini berubah ya, jadi go, goes, have, has, buy, buys,
orang, ada 3 orang. Siapa? Dia laki-laki, dia perempuan, dia ini tuh. Ini menggunakan belakang ini. Oke? Tujuannya untuk apa? Kalimat yang kita mempergunakan perempuan. Kalau kita menggunakan perempuan, tujuannya artinya kalimat itu yang terjadi setiap hari. Nah, misalnya makan setiap hari enggak? Makan setiap hari ya. Nah, misalnya berbelanja setiap hari. Orang belanja tiap hari kan? Orang pergi ke pasar, orang pergi ke warung untuk buy something, untuk membeli sesuatu hal, membeli kebutuhan kita, makan, minum, dan lain-lain. Ya kan? Nah, jadi itu tujuannya. Udah. Nah, tulis di buku catatannya. Base verb selain dipergunakan untuk teori tadi, itu tulisannya. Base verb selain dipergunakan untuk teori yang tadi, yang berulang-ulang, aktivitas yang terjadi setiap hari, base verb dipakai untuk menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Dipakai untuk menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Artinya saya memerintah seseorang, saya ingin seseorang untuk melakukan hal tersebut. Yang dipakai adalah base verb. Jadi ini nyuruh orang. Salah. Go, kamu pergi ke situ, go ke situ. Terus buy misalnya. Belilah makanan. Buy makanan. Jadi semuanya nyuruh orang itu ada di sini. Nyuruh orang ini ada di sini semua. Oke? Udah. Ini sudah standar ya. Jadi belajarnya kalian jangan menganggap seperti biasa-biasa aja, enggak. Ini yang kalian bakal pakai nanti, ya. Nanti setahun 2 tahun habis dari sini kalian masuk SMP, ya kan? Nanti SMP kalian pasti kalau ketemu Sir lagi, Sir dulu pernah ngajar sini ya, benar memang dipakai ini. Ini memang dipakai. Kalau nggak percaya buktiin nanti. Nanti kalian akan ketemu bahwa kata kerja itu terbagi ini, terus dia ada kegunaannya. Sudah ya? Sudah? Catat berikutnya. Ini mungkin belum pernah sebelumnya ya. Catat. Makanya kita manfaatkan waktu ini untuk belajar maksimal. Tapi kalau bisa enak nanti, keren lah pokoknya. Tulisannya tidak perlu ini, jangan rapi-rapi banget tadi. Lihat siapa yang tulisannya ini tadi, itu kan siapa tulisannya rapi kan? Iya, jangan tulisannya misalnya senang.
Jadi dia tuh tulisannya rapi banget gitu, kayak komputer tulisannya, ya kan? Jadi kita di satu sisi jangan nulisnya kalau lambat kan pasti kita ketinggalan tuh, ya kan? Terus nanti saya ajarin ini gimana cara membentukkan ini ya, kalimatnya. Dalam sorry, hari ini mungkin kalian melihat agak banyak kopi karena hari ini kurang fit ya, kurang enak badan, jadi saya harus supaya bisa maksimal gitu ini minum kopi ya, paling tidak tidak ngantuk ya. Sorry, udah ada apa lagi? Apa itu? Ya, apa bunyi-bunyi kayak gitu? Emang boleh? Sudah, ini nyata, udah. Nah, udah bagi yang sudah tulis ya. Ini selalu. Selalu. Artinya always, selalu. Yang kedua, usually, biasanya. 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 Sudah, tidak often. Nyebutnya often, often. 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 Sering. Sering. Kamu serius belajar, oke? You serius belajar di sekolah, oke? Kalau nggak serius, saya kasih rekamannya ke orang tua kalian. Ke orang tua kalian yang di rumah, saya kasih. Nah, ini bapak ibu anaknya nih waktu di sekolah, oke? Jadi serius ya, ada WA-nya, oke? Nah, inilah anak-anak yang sedang belajar. Ini gabungan dari kelas berapa? Kelas 6, kelas 5, dan kelas 4. Nah, inilah wajah-wajah siswanya ya. Inilah, stres nggak wajahnya? Tertekan nggak? Nggak stres belajar ini? Tidak tertekan, tidak? Saya nanti kirim ke grup WA nanti. Misalnya, oh sini main-main, sini tadi ngobrol, nah ini ketawa-ketawa kayak gini nih. Kayak apa namanya istilahnya, oke? Hah? Kurang? Sampai mana tadi? Kok kita sampai ngobrol? Oh ya, sometimes ya. Oke, lanjut. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Sometimes. Kadang-kadang. Sudah, seldom. Itu apa dia, Pak? Hah? Itu yang sama. Ini? Ya kan tadi udah, barusan. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Seldom. Rarely itu sama. Artinya jarang. Iya. Jarang, Pak. Jarang. Ya, bagus. Never. Tidak pernah. Ini jarang.
Ya, yang seldom tadi atau rarely, jarang. Ya, sekarang kita tulis ya. Oke. Tidak kan? Never. Hmm? Never tidak. Never, Nah, tidak. tidak pernah. Jadi sama sekali tidak. Hah? Oh iya dong, ditulis juga. Ditulis juga dong. Iya juga ini. Ya, setiap hari. Every day, every morning, setiap pagi. Tiap hari Every day, every morning, every night. aku dia artinya. Setiap pagi, setiap hari, setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Catat juga dong. Oke? Nah, Sir minta sama kalian baru belajar verb one, ya. Kalian baru belajar verb one dan yang 2 dan 3 tadi. Tapi Sir kepingin kalian coba deh kalian ngapalin ke 6 kata ini. Kalian hafalin 2 aja. Jadi masing-masing 2. Go, goes, have, has, buy, buys, talk, talks, no, no, eat, eats. Gitu aja. Ya, nggak susah. Baca tuh pelan-pelan. Jadi go, goes, have, has, buy, buys, talk, talks. Ini bacanya talk, talk, talks, no, knows. Ini nggak dibaca K-nya ini. No, no, knows, eat, eats. Coba kalian ngapalin deh, coba berusaha ngapalin. Nanti sertanya. Nah, ngapalinnya tuh beserta artinya dong. Beserta bahasa Indonesianya. Jadi go apa tadi? Pergi. Have, mempunyai. Buy, membeli. Talk, berbicara. No, mengetahui. Eat, makan. Jadi beserta artinya. Oke? Go, goes, pergi, ini kan. Oke, Sir kasih waktu, hafalin. Sir kasih waktu. Bye bye. Now, eat. Beserta artinya. Go, pergi. Have, mempunyai. Buy, membeli. Eat, makan. Talk, berbicara. No, mengetahui. Nah, kayak gitu pokoknya. Nanti acak sertanya yang setunjuk. Silakan dengan hafalannya. Oke, bacalah dulu.
mempunyai. Kita berbicara, kita mengetahui, kita makan. Sekarang santai, acak aja ya. Oke. Oke, ini Cinara. Cinara kan? Oke. Silakan dengan hafalannya. Coba yang lain suaranya agak silent dong. Agak silent dong suaranya. Saya mau dengerin soalnya. Yuk. Jangan lihat ke situ, lihat ke sini aja. Ya. Ya. Mana yang berbicara? Toh. Jangan lihat. Ya, kemudian apa lagi? Yuk. Ayo. Tadi kasih baca kan? Kalau saya tanya tahu. Nah, Yuda cuma yuk. Seandainya kau tahu. Ya. Apa? HP. F. F. Bangkunya bagus. Nah, lo apa lagi? Kedua. Lu pergi. Kan punya ikat dulu. Kedua dapatnya punya jadi lah. Coba. Yang lain coba kalian. Suaranya. Yang mana yang tadi? Go. Suaranya. Kemudian. Tapi jangan mungkin. No. Oke, jadi ini kalimatnya, oke? Ini kita bisa mempergunakan, misalnya pergi ya. Kita contohin pergi ya, oke? Nah, misalnya kayak gini. Setiap hari, my father. Tapi kalau my father itu kan gini, he. Lihat, wih perhatikan deh. My father ini kan dia laki-laki. Berarti go atau goes? Go atau goes? Go office. Kayak gitu loh, Pak.
Paham nggak dapat dari mana? Jadi my father ini kan ayah saya, pasti dia laki-laki. Oke. Makanya kata kerjanya dengan yang Let's go.